Sektor industri pertambangan itu dari dulu dikenal sebagai salah satu industri yang sangat ketat dalam menerapkan prinsip K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan. Itu salah satu yang wajib ya bagi seluruh perusahaan penambang untuk mengikuti secara ketat. Jadi dengan adanya pandemi ini tentunya perusahaan-perusahaan itu memberlakukan protokol ya, masing-masing protokol kerja yang comply, yang harus benar-benar menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja para karyawannya. Sehingga tentunya akan ada aturan-aturan protokol yang dibuat oleh masing-masing perusahaan agar kegiatan operasi produksi berjalan lancar, tapi dengan sedapat mungkin perusahaan dapat meminimalkan dampak dari penyebaran virus. Namun di satu sisi juga target operasi produksinya bisa tetap berjalan seperti itu. Oke, jadi sejauh ini tidak secara tren operasionalnya masih berjalan baik-baik saja, masih akan terus Iya. artinya adalah sesuai dengan target yang ditetapkan atau sebenarnya ada perubahan juga dari sisi target nih, dari sisi produksi dan lain-lainnya, Pak Hendra? Nah, tentunya kalau sejauh ini yang tadi kami sampaikan juga terkait dengan market ya, sejauh ini demand belum terlalu terpengaruh ya. Oleh karena itu perusahaan masih berjalan normal mengikuti RKB yang sudah disusun sebelumnya. Namun tentunya RKB atau rencana kerja anggaran dan belanja tersebut itu tentunya bisa disesuaikan tergantung dengan perkembangan atau strategi perusahaan masing-masing menyikapi kondisi pasar yang sangat fluid. Oleh karena itu tentunya perusahaan-perusahaan menerapkan protokol yang sangat ketat agar rencana produksi tetap berjalan lancar di tengah pandemi virus ini. Dan tentunya yang saya sampaikan tadi adalah prinsip keselamatan dan kesehatan kerja karyawan itu yang terutama. Oke, sekarang kita lagi disibukkan begitu ya, khususnya di DKI Jakarta begitu disibukkan dengan istilah karantina begitu ya, karantina kesehatan, karantina wilayah begitu. Nah, jika ini posisinya diperlebar begitu, artinya di luar Jabodetabek yang mungkin masuk ke dalam wilayah-wilayah pertambangan begitu, sejauh mana ini nanti akan cukup mengganggu kondisi yang selama ini sudah cukup baik dan berjalannya juga cukup baik begitu terkait operasional, Pak Hendra? Nah, jika itu diterapkan memang kami belum mengakses ya kira-kira kemungkinan dampaknya. Tentunya berdampak ada dua sisi ya. Pertama ke ekspor ya. Tentunya kalau ke ekspor itu keluar ya, hambatannya mungkin nggak terlalu banyak. Cuman yang akan menjadi problematik nanti tentunya adalah kelangsungan pasokan ke dalam negeri tentunya. Tapi kami melihat bahwa kebutuhan batu bara ini banyak digunakan untuk terutama oleh PLTU ya, PLN dalam hal ini ya. Oleh karena itu menjadi prioritas pemerintah dan kami kira itu akan tetap menjadi prioritas ya. Jadi tidak akan terhambat adanya karantina wilayah, karena bagaimanapun terlepas dari satu wilayah itu melakukan karantina ataukah bahkan yang paling ekstrim itu lockdown, tentunya kebutuhan akan listrik ya yang sejauh ini dipasok lebih dari 60% menggunakan batu bara itu tentunya harus berjalan ya. Di saat kita di rumah, di saat lockdown, batu bara tetap digunakan untuk pembangkit listrik. Jadi walaupun apapun yang terjadi, support dari kebutuhan batubara untuk listriknya masih akan terus terjamin begitu ya, Pak Hendra ya? Iya, tentunya itu yang sangat strategis ya, sangat strategis buat negara kita ya untuk tetap menjamin agar masyarakat bisa tetap menikmati listrik ya. Dan ini yang paling terutama ya, gangguan PLN ya, atau gangguan pasokan listrik ini harus benar-benar terjamin di saat